Ini adalah saham yang bakal naik di pertengahan Agustus hingga pertengahan September. Jadi saham ini bergerak di bidang consumer good. Apakah itu? Kita langsung bahas. Jadi analisa saham Ultra Jaya based on seasonality. Oke, untuk seasonality saham Ultra Jaya pada bulan Agustus itu selalu mengalami hijau. Mulai dari 2022 hingga 2018 itu selalu mengalami hijau atau kenaikan. Oke, kita akan coba cek berdasarkan matriks rasio fundamental. Yang pertama yaitu pertumbuhan penjualan atau growth revenue. Yang kedua yaitu pertumbuhan laba bersih atau net profit margin. Kemudian yang ketiga pertumbuhan pendapatan per saham. Dan yang terakhir yaitu laba bersih per saham. Oke, yang pertama bagaimana dengan pertumbuhan penjualan atau growth revenue-nya. Untuk growth revenue saham Ultra Jaya kita bisa melihat grafiknya selalu mengalami kenaikan dari mulai 2009 hingga 2021. Ini sangat bagus sekali untuk kalian yang jangka panjang dalam saham Ultra Jaya. Lalu yang kedua yaitu pertumbuhan laba bersih. Untuk pertumbuhan laba bersih, saham Ultra Jaya ini juga mengalami kenaikan, walaupun kenaikannya memang 3 tahun ya. Jadi mulai 2009, 2011, 2022, 2014, 2015, 2016 hingga terakhir 2019 hingga 2021. Ini mengalami kenaikan. Oke. Lalu berikutnya yaitu pertumbuhan pendapatan per saham atau PE ratio. Nah, untuk PE ratio ini memang sedikit kurang bagus, tapi kita bisa bilang Ultra Jaya ini secara pendapatan perusahaan growth revenue-nya itu sangat bagus sekali. Untuk PE ratio ini mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun 2018 hingga tahun 2021 itu selalu turun terus. Lalu yang terakhir yaitu laba bersih per saham atau earning per share. Ini earning per share sempat drop jauh 2016 ke 2017, mungkin ada corporate action sehingga EPS-nya terjun bebas. Tapi 2018 hingga 2021 saham ini naik lagi untuk earning per share. Oke, untuk metrik rasio fundamental nomor pertama tadi oke ya, nomor kedua oke, nomor ketiga juga mungkin kurang bagus tapi kita bisa dibilang oke, dan yang terakhir ini oke juga. Oke, pertanyaannya, kapan timing yang pas untuk beli saham ini? Oke, di sini saya akan gunakan rasio fundamental, yaitu untuk melihat price book value-nya. Di sini kita bisa coba lihat ada saham Ultra Jaya, ini ada price book value. Untuk saham Ultra Jaya price book value-nya di 2021 ini 3,59, lebih rendah dari 2020 pas pandemi kemarin dia harganya naik tinggi, tapi recovery-nya di 2021 mengalami penurunan. Kita coba cek ke annual untuk lebih detailnya. Kita coba ke kuartal ya. Kita coba cek ke kuartal untuk lebih detailnya apakah kita cocok masuk di bulan ini atau tidak. Oke, untuk data per kuartal memang untuk Ultra Jaya ini tidak ada. Jadi kita langsung aja lanjut ke analisa teknikal. Jadi untuk Ultra Jaya secara grafik memang ada tren minor, yaitu tren turun di daily-nya. Dia turun. Jadi mulai dari high daily ke sekarang ini ada mengalami tren turun. Tapi kita bisa melihat ada buyer yang cukup kuat di sini. Pada tanggal 18 Juli ini cukup kuat masuk sehingga mendorong saham Ultra Jaya naik ke atas. Saya berspekulasi entry di harga 1435 hingga harga 1450. Jadi saya untuk entry-nya di sini saham Ultra Jaya harga 1435 hingga 1450. Ini adalah titik entry saya, zone saya. Untuk target terdekat kita bisa melihat high sebelumnya yaitu di target 1500, kemudian target berikutnya 1560 dan terakhir di 1620. Ini tidak bisa jangka panjang karena analisa ini adalah based on seasonality. Bisa saja di bulan Oktober, bulan November itu mengalami penurunan. Jadi kita bisa beli ketika harga di angka 1435 hingga 1450. Ini untuk mendapatkan risk ratio yang cukup baik sekali. Oke, jadi mungkin sekian tentang analisa saham Ultra Jaya based on seasonality dengan matriks fundamental dan teknikal. Saya Rizky undur diri, sampai jumpa.